Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah jumpa insyaallah di majlis yang mulia, majlis yang kita sama-sama jaga. Mudah-mudahan dari setiap langkah kita, jerih payah kita untuk hadir di majlis ini dilipat gandakan oleh Allah dan dikabul dari segala niat, ya, niat-niat baik kita, niat ikhlas kita, semoga dilipat gandakan dan diikhlaskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke kitab Ta'limul Muta'allim, pembahasan terakhir kita kemarin tentang menjaganya lisan untuk kita memperbarui kekuatan iman kita ini dengan ta'allum, ya. Salah satunya itu banyak-banyak lisan untuk berzikir, ya. Berzikir salah satunya dengan mengulang-ulang, dengan banyak bertanya, itu. Wakil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma bima adraktal ilm, qala Ibnu Abbas bilisani sa'ul wa qalbin aqul wa innama summiya talibul ilmi ma taqul. Jadi Ibnu Abbas pernah ditanya tentang bagaimana lisan itu bisa menumbuhkan satu ilmu. Jadi beliau menjawab, lisan itu yang menumbuhkan ilmu adalah lisan banyak bicara dan hati yang banyak berpikir. Ya, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa innama summiya li talibin. Dari situlah disebutnya atau tersematnya satu kalimat pantas dibilang santri. Santri itu harus menjaga hatinya harus berpikir banyak, juga lisannya harus banyak bertanya. Nah, ini salah satu yang membuat kepantasan seorang santri itu mendapat predikat santri. Dan bagaimana ketika Imam Abu Hanifah yang kita tutup kemarin itu menjadi rutinitas belajarnya itu dimanapun beliau berada, ya kan? Kemarin kita bahas dia lagi dagang, itu nggak menutup dari kesibukannya itu dari ta'allum, nggak nutup dari ta'lim, dia terus belajar walaupun dalam keadaan berdagang. Fabihada yu'lamu anna tahsilul ilmi wal faqih wal yajtami'u ma'al kasbi. Wa kana Abu Hafsin kabir yaktasibu wa yukarrir ulum. Fa in kana la budda li talibil ilm min al kasbi li nafaqati iyalihi wa ghairi falyaktasib wa yukarrir wa la yaksil. Jadi yang tidak menghalangi gitu bagi seorang ahli fikih sekalipun bila mana belajar dalam keadaan bekerja. Jadi kita dalam keadaan bekerja itu nggak boleh kita berhenti, tetap harus belajar. Kalau lagi kita iseng-iseng nih, misalnya habis narik gitu, ya, singgah sebentar di halte, ya kita buka YouTube, buka apa yang sifatnya itu mengulang daripada pelajaran kita, gitu. Jadi ketika Abu Hafiz Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya, maka beliau mengatakan apabila keadaan menuntut ilmu seorang santri untuk bekerja menafkahi keluarga atau lainnya, maka bekerjalah dan jangan lupa untuk ta'allum, untuk belajar, dan jauhkan dari sifat malas untuk ta'lim. Jadi kita apalagi kalau udah ada fasilitas untuk dikunjungi atau didatangi, nah ini satu dorongan atau satu anugerah yang besar buat kita. Jadi kita nggak sampai jadi sekat bahwa belajar dengan bekerja itu nggak bisa nyatu. Nah, itu bisa sambil kita menitipkan satu niat kita
untuk sambil bekerja sambil belajar. Jadi ada yang kerja di siang hari, malamnya waktunya istirahat, tapi karena memang ada fasilitas untuk taklim, kita datang atau kita hadir. Syukur-syukur emang tidurnya di situ, syukur-syukur emang dia jadikan niat di situ. Udah nginep dah sekalian dah, gitu, sambil majlis. Ini salah satu, kalau kita lagi datang kemana-mana itu pengen belajar, ya kita siapin. Orang dulu itu kalau pengen taklim ke tempat yang jauh, dia siapin baju-bajunya, dia siapin perbekalannya. Yang besok bisa jadi sambilan kerja, sambilan dia pulang ngarit atau sambilan apa, tapi dibawa tuh di tasnya pakaian dia untuk nginep semalam 2 malam untuk taklim. Itu orang dulu, luar biasa. Ya orang sekarang kan sebetulnya majelis deket-deket banget, nggak jauh-jauh gitu. Yang jauh niatnya, klik mau tuh perasaan tuh niat. Ini jangan sampai kalau dapat predikat menjadi seorang pelajar, kita kan harus punya niat itu. Ya Allah, jadikan aku sebagai pelajar sampai akhir hayat. Kita minta sama Allah. Karena predikat taklim itu atau orang yang belajar, santri, itu mempunyai satu keistimewaan. Ya, orang lagi berjihad. Santri kan begitu, predikat santri itu dia lagi terus belajar. Nah, kita jangan sampai ninggalin satu status yang dimuliakan oleh Allah. Kita minta sama Allah. Makanya sampai difardukan minal mahdi ilal lahdi. Itu sama dari geolan sampai liang lahat. Kita harus belajar. Itu sampai difardukan. Nah kita niat, dikuatkan niat kita. Ya Allah, jadikan aku belajar dan pelajar, mengajar dan belajar sampai akhir hayat. Ya kita kalau ngajar kemana? Orang dekat, ajarin orang-orang sebelah kanan kiri kita, teman kita, istri, anak, tangga. Kalau ada orang tua paman, kita ingatin sambil murojaah, sambil mengulang-ulang apa yang pernah kita dapat. Ya jangan malas, ini tadi pesan beliau, jangan sampai dari terhalangnya satu waktu yang disibukkan oleh satu pekerjaan itu membuat kita malas untuk belajar, jangan sampai. Walaysa li sahihil badan li sahihil badani wal aql udhran min tarki ta'lim wa tafaqquh fa innahu la yakunu afqaru min Abi Yusuf falam yamna'hu dhalika min at-tafaqquh. Bagi orang yang memang sehat jasmani, rohani jasmaninya sehat, itu nggak ada alasan untuk mengatakan nggak usah belajar ntar gampang, itu nggak boleh. Untuk orang yang akalnya sehat, jasmaninya sehat, itu harus cenderung menjadi pendorong bahwa waktu ini, kesehatan ini aku ingin sumbangsihkan kepada ta'lim, kepada belajar. Nah, itu harus diniatin. Ya bukan cuma niat ya, harus benar-benar digerakkan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk hal itu untuk meninggalkan belajar dari kesehatan badan. Sebab apa? Sebab tiada seorang pun yang lebih miskin, dikatakan di dalam contoh di sini, la yakunu afqaru min Abi Yusuf wa lam yamna'u dzalik. Ada seorang fakir miskin, ini dicontohkan itu Abi Yusuf. Nggak ada yang lebih miskin dari Abi Yusuf daripada beliau. Tapi apa? Beliau tetap belajar. Kana lahu malun katsir fa ni'mal malu salih rijal wa lam yamna'hu dzalika min tafaqquh faman kana lahu malun katsir fa ni'mal malu salih lirijali salih. Jadi barang siapa yang berharta banyak, sebaik-baiknya harta yang dimiliki itu adalah hartanya orang soleh. Harta yang dihabiskan untuk menuntut ilmu, harta untuk membiayai atau memfasilitasi orang alim, itu sebaik-baik harta. Makanya kalau ada guru lagi datang difasilitasi, itu salah satunya udah belajar ta'lim, udah belajar kitab ini. Kenapa? Karena seorang yang dikatakan keberkahan yang dia punya itu satu harta, dia akan dianggap satu penyokong atau tangan panjangnya Allah Ta'ala untuk menghidupi atau menjadikan ilmu itu berkelanjutan. Jadi dititipkan harta, lalu memberikan fasilitas kepada orang-orang alim. Ini salah satunya
Jadi fadilah daripada kepemilikan satu harta jika diberikan kepada ta'lim, diberikan kepada pengajar, kepada fasilitas pembelajaran, kepada pondok misalnya. Salah satu keistimewaannya. Qala min babil ghina li'annahu kana yastani'u bihi ahlul ilmi wal fadl fa innahu sababu ziyadatul ilm. Jadi pernah ditanya seorang syekh, dari seorang alim ditanya ketika, dengan apa kamu memperoleh ilmu? Beliau menjawab, karena saya mempunyai ayah seorang kaya, gitu. Jadi bi'abin ghaniyin li'annahu kana yastani'u bihi ahlul ilm. Ayahku orang mampu, ayahku orang kaya, dan selalu memfasilitasi orang-orang yang berilmu. Dari situlah bertambahnya apa? Bertambahnya ilmuku. Jadi dia pengen nanya, Syekh, bagaimana antum bisa tambah ilmu gitu? Bagaimana bisa melestarikan ilmu? Bagaimana bisa mengulang-ulang atau bisa mempelajari ilmu dengan mudah? Rupanya dia mempunyai seorang keluarga atau seorang tua yang kaya, dan orang tuanya memberikan kekayaannya itu atau menafkahkan kekayaannya itu untuk pembelajaran untuk orang-orang alim. Nah, ini salah satu yang membuat anaknya kecipratan berkah. Ya. Jadi kalau ada pondok yang anaknya itu, anak kiainya itu jahil, ya itu jarang. Biasanya ya kan, anaknya kiai jadi semua. Nah, itu ada nilai-nilai keberkahan karena seorang kiai sendiri dia juga punya usaha-usaha. Gitu. Dia menghidupi santri-santrinya, juga dia menafkahkan hidupnya. Masya Allah, perjuangannya dari orang tuanya, dari keikhlasan guru-gurunya, dari si anaknya juga sendiri. Gitu. Ini salah satu yang harus kita ambil pelajaran hikmahnya. Di ziyaratul ilmi li'annahu syukru ala nikmati aql wal ilmi fa innahu sababu ziyadah. Bukan cuma sekedar itu, bukan cuma sekedar daripada penyumbangan harta. Rupanya apa? Ziyadatul ilmi li'annahu syukru ala ni'matil aql. Dia selalu bersyukur atas nikmatnya akalnya. Jadi akal untuk berpikir itu disyukuri gitu. Dengan apa syukurnya? Belajar. Jadi udah dikasih akal, udah dikasih pikiran, ada fasilitas belajar, dia udah belajar. Ada majelis taklim, dia udah datengin. Padahal udah dikasih akal pikiran tuh. Gua kalau kesini kayaknya tambah ilmu nih, tapi males lah. Itu kan jadi dia mundurin daripada niat akalnya itu. Sebenarnya akalnya berpikir bahwa datang ke satu tempat itu menambah satu hikmah atau satu fadilah atau satu ziyadah. Tapi apa yang terjadi? Jadi dia mundurin diri ya, ntar aja belum lihat di YouTube ada. Nah, ini masalah jadinya. Itu tanda tidak syukur dia. Makanya salah satu yang dikatakan sama beliau di sini, ziyadatul ilmi annahu syukru ala ni'matil aql. Bersyukur atas nikmatnya akal pikiran. Baiklah sababu ziyadah, karena dengan kita berpikir dengan akal lalu kita bertindak, itu sebab-sebab bertambahnya ilmu. Bukan cuma harta rupanya. Keberkahan harta beda, akal juga harus disyukuri. Tuh. Jadi di sini ingin memberikan kita pembelajaran bahwa jangan pelit, gitu maksudnya. Kalau ada harta ya nafkahin. Timbang iuran 20.000 itu berat banget. 10.000 berat, 5.000 berat. Ini Masya Allah, jangan ya sampai. Qila qala Abu Hanifah li'annahu adraktul ilm bilhamdillahi ta'ala wa syukr fa kullama fahimtu wa wuffiqtu ala fiqhin wa hikmatin fa qultu alhamdulillahi ta'ala fa azdadul ilm. Jadi diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, saya memperoleh ilmu itu karena saya selalu memuji dan bersyukur pada Allah. Memuji Allah dengan bertasbih, lalu bertahmid kepada Allah. Maka apa? Aku akan dapat fahimtu wa futtu ala fikhin wa hikmah. Maka aku diberikan oleh Allah satu kefahaman agama dan hikmah, dan dapat mengerti dari segala bentuk masalah. Maka aku mengucapkan alhamdulillah. Jadi
Alhamdulillahnya seorang Abu Hanifah bukannya cuma alhamdulillah kalimat, bukan. Jadi alhamdulillahnya itu luar biasa, udah merasuk kepada amaliyahnya. Jadi kalau kita bersyukur dengan atas yang diberikan oleh Allah atas waktu, ya kita datangin waktu itu, ya jangan disia-siain. Tuh, bukan cuma ucapan alhamdulillah dan gini, nggak goblok-goblok banget, nggak apa-apa, nggak pinter-pinter, nggak begitu. Jangan merasa cukup dengan apa yang didapat, ya kan? Jangan menikmati kekurangan apa yang dia tidak dapat. Dia menikmati kekurangan kan begitu? Ah udah begini aja, nggak usah pinter-pinter banget, yang penting selamat. Nah, dia menikmati kekurangan itu, padahal Allah berikan satu ruang untuk dia ambil lebih.